Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama orang hebat nih di Kota Cilegon. Amin. Tentunya sahabat Lokal News penasaran ya dengan tema kita pada sore hari ini. Kita ini podcast yang ke-53 Komandan. Ya. Tentunya tema pada sore hari ini tentang HUT TNI yang ke-76 tahun 2021. Kita sapa saja narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Komandan. Selamat sore Mas. Bersama Bapak Ageng ya. Betul. Saya lebih akrabnya menyapanya begitu. Ya betul. Saya menyapa dulu nih. Boleh, silakan. Selamat sore sahabat semua Lokal News Masa Kota Cilegon. Sore ini saya kedatangan tamu nih. Terima kasih sudah hadir di satuan kami di Kodim 0623 Cilegon. Saya sendiri Letkol Infanteri Ageng Wahyu Ramadan, Komandan Kodim 0623 Cilegon. Alhamdulillah saya sudah setahun 2 bulan ini Mas berdinas di Kota Baja, Kota Cilegon yang sangat luar biasa. Tentunya pada sore hari tentunya kita juga banyak bersyukur ya, kita diberi kesehatan keselamatan. Di depan dengan saat ini kita banyak-banyak bersyukur lah. Tentunya kita harus mensyukuri nikmat sehat terutama. Dan dengan sehat kita bisa mengabdi kepada negara bangsa tercinta ini. Nah, kaitan dengan kehadiran Mas sore ini, saya memang kemarin berulang tahun Mas, yang ke-76 dari TNI. TNI itu 3 matra, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah ini tentunya kalau lihat sejarahnya ya, sejarahnya itu kan TNI kan berubah nama. Mulai dari kita dulu dengar PKR ya, PKR, TRI, TNI, dari ABRI juga pernah. ABRI pernah ya. Nah sekarang kembali TNI lagi. Ya. Nah tema sekarang ini temanya adalah bersatu berjuang kita pasti menang. Itu Mas temanya. Wah, keren, semangat sekali ya Komandan. Semangat sekali, harus semangat. Ya Komandan, di HUT TNI ini kan kita ini diterjang dengan pandemi ya begitu. Selama 2 tahun kurang lebihnya. Ya. Ini kondisinya seperti apa Komandan? Di ulang tahun yang ke-76 ini. Baik Mas dan pemirsa, tentunya kita tidak bisa mengingkari saat-saat ini atau kita feedback ke belakang, setahun setengah ke belakang ya Mas ya. Itu kita mengalami pandemi yang cukup hebat. Bukan hanya melanda negeri kita, namun melanda ke seluruh dunia. Yang kita kenal virus COVID-19 atau virus COVID-19. Nah, kalau kita melihat peran TNI ya di depan dengan setelah saat ini kan kita punya Undang-Undang Nomor 34 nih tahun 2004, di mana kita TNI ini mempunyai tugas OMP dan OMSP. OMP itu operasi militer perang, dan OMSP itu adalah operasi militer selain perang. Nah itu ada poinnya, satu, membantu pemerintah dalam bencana. Bencana itu bisa secara nyata dan tidak nyata. Nyata itu misalkan contohnya nih banjir. Kalau tidak nyata ya sekarang ini kita berhadapan dengan bencana virus. Nah, disitulah peran kita membantu Pemda, terutama juga bagaimana kita menurunkan persentase COVID-19 di Kota Cilegon. Itu Mas kira-kira secara umum. Siap Komandan. Ya. Baik sahabat Lokal News, cukup luar biasa ya peran TNI terhadap masyarakat. Bahwa TNI bersama rakyat kuat begitu ya. Betul. Hebat dan profesional begitu Ya, Komandan. Komandan, kemarin ini kan saya lihat aktif di media sosial itu kaitan dengan TMMD ya. Tentara Manunggal masuk desa begitu. Yang sudah dilakukan apa aja Komandan? Kaitan dengan tadi saya sampaikan undang-undang, itu kan kita OMSP ya, membantu Pemda dalam penanganan bencana maupun percepatan pembangunan nasional. Nah tadi kami tambahkan masalah COVID-19 bahwa upaya-upaya kita TNI tentunya kita sudah cukup berandil pada negeri ini. Mulai dari kita memvaksinasi. Nah, prosesnya maaf ya, kita feedback lagi. Mulai kita melaksanakan operasi PPKM. Kita kenal mungkin sebelumnya ada PSBB gitu.
ada lagi PPKM level berapa, mikro lagi kan gitu. Mungkin sudah hafal lah kita ini semuanya. Nah, disitulah kita bersinergi dengan Pemda. Kita tahu bahwa Wali Kota Cilegon adalah Ketua Satgas. Ketua Satgas. Ya, kita ini, kami itu wakil Ketua Satgas. Namun dalam pelaksanaannya itu melibatkan TNI, Polri, dan dinas terkait, kesehatan, Pamong Praja, PMI gitu kan, nah, Rumkit, rumah sakit. Nah itu kita bersinergi terus nih dalam penanganan COVID-19 ini. Mulai dari hulu sampai hilir. Kita lihat dulu hilirnya kan sempat timpang ya Pak ya. Kita lihat dulu kan Cilegon sempat merah. Merah, kuning, oranye, merah lagi, kuning, merah lagi begitu. Nah kita lihat benang merahnya contohnya, oh timpang nih, hulunya hilirnya timpang, rumah sakitnya timpang. Jadi waktu itu wisma isolasi, isoter ya, itu di Trans itu penuh. Tambah lagi di Wisma Bilet, bantuan dari KS, penuh lagi. Nah bagaimana kita menciptakan supaya hilir imbang lagi dan bagaimana supaya hilir ini tidak menjadi berat sebelah gitu kan. Akhirnya kita benang merah kita tarik. Kita perketat di operasi broadcast. Itu setelah itu apa? Vaksinasi betul. 3M atau kita kenal 5M misalnya. Terus selanjutnya kita menggunakan strategi atau cara industri harus bagaimana bikin 3 shift misalnya. Mobilisasi dikurangi. Akhirnya mungkin ya karena juga peran penting masyarakat juga kepada kita ikut berpartisipasi ya, sehingga kita bisa rasakan ya, sekarang kita level 2. Oh maaf, level 3 menuju ke level 2. Tapi zona kuning. Ada kalau tidak salah 2-3 kelurahan yang masih zona kuning. Kalau 2 kelurahan tadi udah zona hijau, berarti kita udah masuk level 2. Nah, terkait dengan program tadi membantu Pemda dalam percepatan pembangunan nasional. Nah, tentunya salah satu wujudnya adalah TMMD. Dulu kita kenal AMD ya, ABRI masuk desa. Setelah pisah ya, dulu masih kecil kan ya. Iya, masih dulu kecil. Namanya ada AMD gitu. Betul. Tidurnya mereka di rumah-rumah masyarakat. Berbaur gitu kan. Memberikan pelajaran, mungkin karena memberikan kepelatihan dasar misalnya baris berbaris itu kan. Mungkin sempat ngalami Mas ya. Ngalami. Dan mungkin bahkan rumahnya juga dulu pernah buat tidur prajurit mungkin dulu. Karena ketua dewan ini, ketua dewan DPRD Kota Cilegon, Pak Isro, itu rumahnya dulu ketempatan prajurit MMD. Makanya dia tuh tidur sama prajurit-prajurit yang MMD itu. Nah, jadi percepatan pembangunan nasional, pembangunan daerah. Sebetulnya itu adalah program pemerintah daerah, Pak, yang sudah setiap tahun dilaksanakan bersama instansi militer di wilayah. Kita Kodim. Kita punya namanya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Apa TNI Manunggal Membangun Desa? Artinya TNI bersatu manunggal dengan rakyat membangun wilayahnya untuk menyelesaikan kendala-kendala permasalahan sehingga apa? Bisa meningkatkan kesejahteraan wilayah tersebut. Nah, saat ini kita sudah ke 112. Tahun kemarin juga kita sudah melaksanakan. Tahun ini alhamdulillah Pemkot Cilegon pada khususnya Pak Wali itu memberikan kepercayaan kepada kita lagi nih untuk melakukan itu. Saat ini kita lokasinya di Kelurahan Mekarsari. Di apa itu namanya? Lingkungan Tembulun. Lingkungan Tembulun, betul, yang di puncak gunung itu. Sama yang di kampung terisolir ya, bukan saya yang susah jalan ini. Kalau tidak salah kampung apa itu? Sumur Pring ya, Sumur Pring. Saya lupa. Sumur Pring, maaf. Nah, di Sumur Pring itu dengan Tembulun itu kita buat jalan sepanjang 2,7. Jadi kampung Tembulun ini udah ada jalan. Namun kampung yang tadi itu Sumur Pring tadi tidak ada jalan. Dia harus melambung ke Tembulun baru turun ke bawah. Harus muter berarti kemana? Muter ya, sehingga kita cari jalan tembus, buka lahan, buka hutan ya, itu sepanjang 2,7 kilo, lebarnya 8 meter. Tapi buka saja, tidak sampai kita mengaspal atau membuat keras jalan. Itu tugas Pak Wali Kota nih melanjutkan. Kan kita tugas pembangunan selanjutnya. Kita juga harus lihat anggarannya. Apalagi dengan situasi pandemi COVID kan tentunya ada banyak refocusing.
Nah, selain itu juga kita membuat sasaran tambahan, itu sasaran pokok nih ya. Sasaran tambahannya tadi ada buat roti lahu, 3 unit, terus jabanisasi. Betul. Nah, ternyata di kampung itu, Sumur Pering itu ada masjid tua juga. Dari tahun 1930. Tapi kondisinya masih bagus. Kondisinya itu ya waktu kami ke sana itu ya menurut saya pribadi harus diperbaiki. Harus diperbaiki ya. Memang itu masjid tua. Di awalnya itu sempat lah masyarakat itu sempat ya katakanlah bukan keberatan ya, menyampaikan lah kalau bisa jangan dirubah. Tapi kalau nggak dirubah nanti kenyamanan beribadah akan mengurangi. Gitu. Karena kayu-kayu itu udah lapung semua. Gitu kan. Sehingga perlu kemarin dari direhab ya, ini juga sasaran pokok ini dari Pemda yang membiayai. Nah, sasaran tambahan di perusahaan itu, Pak. Mereka memberikan CSR ke masyarakat. Ya? Iya. Oh, siap. Ada KBS nih. Ya. Posko ya kan, terus mana KTI, Unit 8, IP Suralaya, Dover, MCCI gitu. Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka siap membantu kita lah. Ya itu dari mereka semua itu. Daerah industri memang daerah. Ya, nah oleh sehingga ini sudah ada perkembangannya nih Mas. Udah mau selesai kayaknya. Karena tanggal 14 rencana kita tutup. Demikian. Baik, Komandan, sahabat lokal news dimanapun Anda berada, seru sekali ya perbincangan kita pada sore hari ini. Tidak terasa waktunya, Komandan. Ya. Tadi PPKM sudah, kemudian HUT Kota Cilegon sudah. Terus nih ke depan nih program Kodim 0623 Cilegon ini apa nih kira-kira, Komandan? Program kita tentunya kan menginduk kepada perintah komando atas. Menyelesaikan anggaran TW 4 ya. Yang tinggal tutup tahun ini kan kita juga tutup untuk akuntabilitas, transparansi dan juga tertib administrasi. Mengejar WTP kan selama ini kan TNI kan sudah WTP lumayan cukup bagus. Nah tentunya selain program kita dalam sendiri kita juga program di luar. Nah, TNMB masih berjalan dan juga nanti setelah TNMB akan kita lanjutkan lagi nih setelah Riksa pembangunan lagi. Selanjutnya biasa kita melaksanakan operasi rutin COVID-19 disinergi dengan semua elemen. Dan kita ganti intinya melaksanakan kegiatan itu. Dan juga kegiatan-kegiatan di luar seperti komunikasi sosial. Kita kan ada ilmu teritorial ya Pak ya? Iya. Terutama komunikasi sosial, bagaimana kita selalu silaturahmi dengan seluruh masyarakat, mulai alim ulama, pentahelik yang ada, semua elemen lah Mas. Kita harus sering berkomunikasi sosial. Untuk apa? Kita harus tahu bahwa TNI adalah rakyat. Kita berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Siap, Komandan. Nah, ada juga tuh jati diri TNI. Apa itu TNI adalah rakyat. Jadi itu harus kita pegang teguh. Sehingga itu akan membantu kita dalam keberhasilan bertugas setiap hari. Ya, seperti tema tadi sampaikan di awal, terus bersatu. Terus kita berjuang untuk negeri ini, kita pasti menang. Itu Mas. Iya, siap Komandan. Terima kasih banyak Komandan perbincangan sore hari ini begitu. Dan waktunya closing statement mungkin ya Komandan, karena waktu juga membatasi kita. Silakan Komandan. Ya, terima kasih sahabat lokal news semua di Kota Cilegon. Kami dan Dim 0623 Cilegon tentunya mengharapkan bagi semuanya masyarakat Kota Cilegon, mari sama-sama kita membangun negeri ini supaya negeri kita ini menjadi negeri yang diperhitungkan oleh internasional. Baik itu membangun karakter diri kita masing-masing, mau membangun secara fisik dan non-fisik. Diharapkan keluar dengan kondisi saat ini yang kita sedang pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita bersinergi, mari sama-sama kita berpartisipasi untuk keluar daripada situasi saat ini yang memang dirasa oleh semuanya Mas, kalau saya lihat ya. Semua kalangan merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengajak nih generasi muda Kota Cilegon yang mau mengabdikan dirinya kepada TNI. Kita buka ruang yang selebar-lebarnya tanpa dipungut biaya. Caranya bagaimana? Caranya buka online. Nanti ke Kodim, ke Koramil setempat, bagaimana caranya Pak mendaftar tentara. Nah,
berbadan sehat, contohnya tidak berkacamata, gitu kan, tidak bertindik, tidak bertato, tingginya minimal 163 misalnya. Nah itu silakan. Lalu yang penting adalah warga negara Indonesia kan gitu. Terus sehat jasmani dan rohani. Silakan. Nanti yakinlah bahwa apabila memang Anda masuk itu adalah usaha sendiri. Ya itu rezeki dari kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengajak, mengimbau regenerasi muda dibuka ruang selebar-lebarnya untuk mengajukan kepada NKRI ini melalui jalur TNI. Yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita punya harapan yang tinggi untuk bisa bersama-sama membangun kota Cilegon ini dan menganggap bahwa Cilegon adalah rumah kita bersama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Komandan, sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Perjuangan kita pada sore hari ini sudah ada di akhir sesi ya Komandan. Saya tim redaksi Lokal News mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Republik Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, jadi itu kita bersatu, berjuang, kita pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidi, host Lokal News, mengucapkan selamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.